Oke, kita buat topik baru. Copy, paste, enter. Wisata pantai, Bank Indonesia, hewan peliharaan. Bank Indonesia. Oh, batik, oh bang. Batik Indonesia, ya ampun. Batik Indonesia, hewan peliharaan. Oke. Oke, kita mulai. Ini saya pakai mic yang lama, mic yang kemarin ternyata nggak terlalu berhasil. Kita coba. Tema yang ditawarkan di sini wisata pantai, batik Indonesia, sama hewan peliharaan. Sebenarnya batik Indonesia menarik, tapi mungkin saya lebih ngambilnya hewan peliharaan. Ya, karena ada kedekatan tersendiri dengan hewan peliharaan. Oke, sebentar, timernya. Sorry. Timer. Timernya mulai. Oke. Hewan peliharaan. Saya pribadi tipe orang yang senang hewan peliharaan. Jadi dari kecil itu saya memang punya ketertarikan sendiri dengan hewan peliharaan. Walaupun tidak banyak didukung sama keluarga. Dulu pernah punya kucing, tapi kucingnya hanya bertahan kayaknya cuma 1 tahun waktu itu. Tapi terus keluarga sempat tidak senang dengan kucing itu, dan entah gimana ceritanya kucing itu hilang. Nggak mau, saya sendiri tidak mau mempertanyakan itu lebih lanjut atau menceritakan atau meninvestigasi itu lebih lanjut. Nah, begitu kuliah, saya hidup sendiri, mulai istilahnya berusaha hidup mandiri, walaupun masih dapat uang saku dari keluarga, tapi maksudnya semua mulai saya atur sendiri. Di situ saya mulai berpikir untuk punya hewan peliharaan, karena memang itu kepinginan saya dari dulu, terutama kucing. Saya tipe yang cat person, jadi lebih seneng dengan binatang mamalia berbulu, anabul. Dan kebetulan saya ketemu dengan mantan pacar dulu, yang sekarang udah jadi istri, juga punya ketertarikan sendiri dengan binatang. Jadi kita sama-sama punya ketertarikan dengan binatang. Tapi waktu itu kita memutuskan untuk merawat anjing sebenarnya. Ada banyak kontroversi, terutama di Indonesia, dengan memelihara anjing, karena mayoritas orang Indonesia Muslim, dan Muslim yang umum tersebar di Indonesia agak sensi dengan anjing. Sebenarnya saya sendiri Muslim. Saya sendiri juga bingung sebenarnya apa yang harus disentimenkan dengan memelihara anjing, gitu loh. Bahwa anjing, kucing, manusia, burung, bahkan kecoa sekalipun itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sama-sama makhluk hidup yang punya peran masing-masing, sama-sama diciptakan di dunia, kita hidup bareng-bareng, tapi harus bukan cuma sentimen, tapi lebih ke sinis. Mereka sinis dengan kehadiran anjing. Saya nggak akan bahas itu dalam sisi agama, dalilnya seperti apa dan bagaimana, karena saya bukan ahli dalam hal itu, jadi saya tidak mau memulai pembahasan tentang itu. Singkat cerita, begitu saya pindah ke Bekasi, mengelola rumah sendiri sama istri, dan balik lagi kebanyakan begitu saya pindah ke Bekasi, sudah mengelola semuanya sendiri, kita berdua tergerak untuk banyak merawat
Beda, kalau mengadopsi itu lebih ke merawat yang intensif. Kalau kita lebih ke mungkin bisa jadi menampung istilahnya. Saya juga nggak tahu istilah yang tepat itu apa. Jadi karena dulu saya kenal beberapa dokter hewan, karena saya punya interest sendiri dengan perhewanan, saya juga dekat sama beberapa dokter hewan, terutama satu dokter yang saya sendiri punya pemikiran cocok dengan dia. Dia sendiri juga muslim dan bukan cuma menangani anjing, kucing, tapi juga di kliniknya dia ada burung, ada hewan hamster dan sejenisnya gitu. Sampai kayaknya waktu itu ada yang bawa iguana atau apa gitu, dan ular. Namanya hewan peliharaan gitu kan. Nah, di situ saya banyak belajar tentang mindset sebenarnya. Bukan masalah teknis memelihara, tapi lebih kepada mindset. Kayak misalnya kucing yang banyak di jalanan itu, terutama di perkotaan ya, itu mereka bisa diadopsi daripada kita harus beli kucing, daripada mengeluarkan biaya. Kucing di pinggir jalan itu banyak, mereka butuh perhatian, mereka butuh tempat untuk bernaung. Nah, di situ ada istilah rescue, binatang rescue, binatang yang memang kita selamatkan dari alam liar perkotaan yang tidak menunjang hidup mereka sebenarnya. Kita selamatkan, kita rawat, kita adopsi. Saya punya beberapa kucing yang saya adopsi khusus untuk indoor, tapi saya juga ngerawat. Mungkin tidak saya adopsi full, tapi saya ngerawat mereka ada di outdoor, di luar. Jadi saya pisah indoor dan outdoor. Kalau saya mau bagi hewan peliharaan itu seperti itu, ada hewan indoor, ada hewan outdoor. Yang di luar itu tidak bercampur dengan yang di dalam, karena ya memang yang di dalam itu mereka perawatannya lebih intensif. Kayak misalnya bukan masalah mandi ya, saya sendiri tipe orang yang agak tidak setuju kalau binatang peliharaan itu terlalu sering dimandiin, di grooming di pet shop gitu. Tapi mereka itu punya cara membersihkan diri masing-masing. Bukan masalah mandi, pemisahan outdoor dan indoor itu, tapi lebih kepada yang indoor itu mereka balik lagi banyak. Yang indoor itu mereka banyak dirawat, makanannya lebih terawat, terus ada vaksin, kita vaksin untuk menghindari penyakit-penyakit tertentu yang sebenarnya sepele tapi itu mematikan. Karena ada salah satu kucing kita juga yang begitu pindah ke Bekasi, entah gimana ceritanya, kurang dari 1 minggu dia langsung terkena infeksi dan meninggal. Jadi itu salah satu kenapa kita harus memvaksin. Saat itu memang kucing itu belum divaksin, tapi sudah bukan vaksin lengkap ya, baru vaksin rabies. Tapi vaksin penyakit lengkapnya itu dia belum, baru rabies aja waktu itu. Dan itu cepat, sangat cepat. Beberapa teman juga ada yang kucingnya tertular dari hal-hal seperti itu juga, dan infeksinya itu dibawa lewat baju dari si pemiliknya. Jadi dia habis dari luar, ya kayak COVID gitu, habis dari luar, terus binatang itu nempel di celana kita, atau kita ngelus, atau di baju kita, atau di tas gitu. Terus begitu kita pulang, si binatang peliharaan yang indoor kita terpapar lewat ngelus celana kita juga, atau nyium-nyium celana kita, atau kita pegang atau sejenisnya, terpapar, terus akhirnya terkena infeksi dan terkena penyakitnya. Kalau itu tidak divaksin, resikonya itu jadi lebih besar. Resikonya itu jadi lebih mematikan. Kalau divaksin, paling tidak mereka sudah punya pertahanan diri yang terbukti cukup kuat untuk melindungi mereka. Walaupun tidak 100%, tapi terbukti cukup kuat untuk bisa melindungi mereka dari penyakit-penyakit itu. Paling tidak penyakit yang umum di Indonesia. Ada tahapan tingkat vaksinnya, semakin lengkap, semakin mahal karena semakin banyak proteksinya. Tapi biasanya kalau dari dokter hewan itu ada di rank, kalau nggak salah ada sekitar 5 lah, ada 5 tingkat.
Yang disarankan untuk di Indonesia yang sekitar 3 atau 4. Nggak perlu yang sampai 5. 5 itu ya penyakit yang lebih tidak umum di Indonesia. Jadi ya kalau mau silakan, tapi tidak pun tidak masalah gitu. Karena memang itu sangat tidak umum terjadi di Indonesia. Nah, yang kucing outdoor paling biasanya kita cuma kasih obat cacing aja. Itu pun juga kalau kita ada dana sisa, kucing outdoor yang biasanya hampir tiap hari di sini, itu kita kasih obat cacing, tapi tidak kita vaksin. Dan yang di dalam, itu kita sudah steril semuanya. Steril itu bukan masalah kita mematikan fungsi reproduksi mereka, tapi ini masalah kesehatan. Binatang yang tidak disteril, terutama mamalia, kucing, anjing gitu. Mungkin tikus agak susah ya, hamster gitu. Tapi saya juga nggak tahu ada saran untuk disteril apa enggak. Tapi biasanya yang paling umum itu kucing dan anjing. Mereka disarankan untuk disteril kalau memang untuk jadi pet, untuk jadi hewan peliharaan, terutama yang setiap hari kita berinteraksi, kita ketemu, karena itu bisa memperpanjang masa hidupnya. Kok bisa? Apa hubungannya mematikan alat reproduksi dengan masa panjang hidup? Saya bahas kucing aja dulu ya. Kucing itu kucing yang tidak disteril bisa terpapar penyakit yang lebih serius di pencernaannya lewat alat reproduksinya. Infeksinya mulai dari alat reproduksinya, nanti setelah itu berkomplikasi ke pencernaan dan ke lain-lainnya, dan itu fatal. Seandainya tidak fatal pun, itu akan sangat mengurangi masa hidupnya. Bisa beberapa tahun. Bagi kita mungkin 1-2 tahun manusia tidak terlalu banyak pengaruh. Tapi kucing, masa hidup kucing itu biasanya ekspektasinya antara 10-15. Sekitar segitu. 15 itu sudah termasuk tua banget. Karena ada yang bilang komparasi umur kucing dengan manusia itu 1 tahunnya kucing sama dengan sekitar 6 tahunan manusia. Jadi kalau umur mereka udah 10 tahun itu udah kayak manusia yang umur sekitar 60 tahun. 50-60 tahun gitu, mereka udah tua. Apalagi yang sampai 15 tahun, mereka udah berarti ya sekitar 80 tahun umur manusia. Jadi ekspektasi umur di 10 tahun itu biasanya yang tidak disteril itu sudah banyak penyakitan, banyak pengurangan fungsi tubuhnya. Jadi dengan disteril menghindari penyakit itu sehingga ekspektasi umurnya jadi lebih tinggi. Dan untuk yang kucing outdoor, kucing luar, disteril itu mengontrol, terutama di daerah perkotaan itu untuk mengontrol jumlah populasi. Sejujurnya buat orang yang tidak terlalu mengamati, populasi kucing di perkotaan itu sudah overpopulasi. Bisa kita lihat kalau misalnya ada kucing di luar beranak. Kucing itu biasanya kalau melahirkan itu anaknya sekitar 5 biasanya. Bisa lebih, bisa kurang. Bisa 3 atau mungkin bisa 7 gitu. Tapi kalau yang di perkotaan, coba deh lihat. Yang di jalanan-jalanan paling anaknya cuma 1-2. Kenapa begitu? Kucing KB. Kucing mereka punya pemikiran untuk ber-KB. Jadi kucing yang tadinya lahirnya 5 ekor, dia akhirnya mengurangi sendiri. Entah itu ditinggal, entah itu dimakan, karena masalah ketersediaan makanannya di perkotaan itu minim. Si induk itu bisa memperkirakan kalau di daerah sini makanannya seperti ini. Kalau dia nambah 2 anak, kekurangannya akan jadi seperti ini. Jadi akhirnya yang anaknya diekspektasi sama induknya cuma 1 atau 2, lahirnya 5, akhirnya dikurangi. Begitu. Itu prinsip KB-nya kucing loh, mandiri. Dan itu merespon dari ketersediaan makanan di area perkotaan. Beda kalau di area liar ya. Di hutan atau sejenisnya itu
justru mereka harus melahirkan lebih banyak untuk mempertahankan populasi. Tapi kalau di perkotaan, mereka sudah berpikir KB karena ketersediaan pangan yang tersebar di lingkungannya itu tidak sebanyak itu. Kecuali kalau memang dia, kayak misalnya saya di sini, merawat, makanannya tersedia, cukup, ada kucing lahiran juga di sini, lahirnya 3, dan dia tidak berusaha mengurangi itu gitu. Malah justru si emaknya aja masih tetap bandel, kayaknya masih tetap ngeceng di luar. Mungkin masih nyari lagi. Itu karena dia berpikir di lingkungan tempat saya untuk merawat itu tidak berasa ada kekurangan makanan, ketersediaan makanan, jadi tidak merasa harus mengurangi populasi atau mengurangi jumlah anaknya itu. Begitu. 14 menit setengah. Syarat terpenuhi. Syarat sudah terpenuhi. Latihan kali ini saya anggap selesai. Tema hewan peliharaan. Bye.